Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Alfisya Faza dengan NIM 2410911220008 dari PSKPS Angkatan 2024 Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem kardiorespirasi beserta dengan anatomi klinisnya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita akan membahas dulu anatomi bagian respirasinya. Untuk sistem respirasi dalam bahasa anatomi atau dalam bahasa Latin itu disebutnya tractus respiratorius. Tractus itu artinya saluran, respiratorius itu respiratori. Berarti di sini saluran respiratori. Nah, saluran tersebut itu terbagi menjadi dua. Ada yang superior yang bagian atas atau disebut sebagai tractus respiratorius superior, dalam bahasa Inggrisnya upper respiratory tract, dan yang bagian bawah itu yang dinamakan tractus respiratorius inferior atau lower respiratory tract. Nah, antara yang atas dan bawah itu dibatasi oleh laring. Jadi nanti dari hidung sampai ke faring itu masuk yang bagian atas, sedangkan trakea sampai ke pulmo atau paru-paru itu bagian saluran yang bagian bawah atau lower respiratory tract tadi. Di sini kita melihat dulu respiratory superiornya. Di sini ada kavitas nasi, kemudian nanti dilanjutkan dengan faring. Faring itu nanti ada 3 terbagi, nanti akan kita lanjutkan pembahasannya di slide berikutnya. Kemudian nanti ada laring. Nah, kalau misalnya sudah memasuki trakea ke bawah, itu nanti yang tractus respiratorius inferior. Sekarang kita bahas dulu yang bagian nasus atau hidung. Di nasus ini yang paling menonjol di sini ada yang pertama struktur yang ada di dalam dari hidungnya itu sendiri. Yang pertama itu ada konka dan juga meatus. Konka ini dia seperti lipatan yang ada di dalam hidung kita. Dia ada 3, ada yang superior, kemudian ada konka nasalis yang media, sama yang inferior. Kemudian di bagian sela-sela antara konkanya itu ada sebuah saluran atau bukan lubang juga sih, pokoknya antara meatus lipatan dan lipatan itu kan nanti ada ruangan. Nah, di situ namanya adalah meatus nasi. Nah, karena konkanya tadi ada 3, ada yang di atas, di tengah, dan di bawah, berarti untuk meatusnya juga ada 3. Yang di antara konka nasalis superior dan konka nasalis media, maka namanya mengikuti yang ada di konka atasnya, dia namanya adalah meatus nasi superior. Kemudian untuk yang di bawah konka nasalis media itu namanya meatus nasi medius, dan di bawah konka nasalis inferior itu adalah meatus nasi inferior. Kemudian di bagian yang bisa kita jangkau ketika kita memasukkan jari ke dalam hidung itu adalah namanya vestibulum nasi. Kemudian di sini ada dalam kepala kita ini atau tengkorak kita ini ada beberapa sinus. Sinus itu adalah lubang yang nanti akan berisi cairan. Nah, sinus itu ada banyak, tapi kalau misalnya dari gambar ini kita bisa lihat 2 di antaranya. Yang pertama itu ada sinus frontalis seperti namanya, berarti dia adalah sinus yang berada di os frontal. Sedangkan yang kedua ini adalah sinus sphenoidalis. Sinus ini berada di bagian dalam hidung. Kemudian lanjut kita ke organ selanjutnya atau saluran berikutnya dari nasus kita ke faring. Nah, di faring ini terbagi menjadi 3 seperti namanya ya, nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Kalau nasofaring berarti saluran faring yang ada di belakang dari hidung, naso dan faring. Kemudian ada orofaring, oro itu mulut, jadi faring yang ada di belakang dari mulut kita. Terus kalau misalnya laringofaring itu berarti faring yang akan berhubungan atau lanjut ke bagian laring. Nah, di faring ini sendiri kalau misalnya dilihat pada bagian atas ini yang nasofaringnya itu ada di sini bisa kita lihat ada ostium pharyngeum tuba auditivae, torus tubarius. Nah, ini nanti akan menghubungkan lubang ini akan menghubungkan langsung ke bagian auditiva, jadi kayak ke bagian telinga kita. Kemudian di sini ada plika juga, ada lipatan, ada plika salpingopalatina, salpingofaringea, itu disesuaikan dengan letaknya. Kalau palatina berarti dekat sama palatum, kalau misalnya faringea berarti lebih dekatnya itu ke faringnya. Terus juga ada tonsila palatina di sini. Dan juga antara lubang antara nasus atau hidung
dan perbatasan faring itu kita sebut dengan koana. Jadi kalau misalnya di bagian depan itu kan lubang hidung. Hidung kita ini kan ada 2 lubangnya, bagian depan juga bagian belakang. Bagian depan itu kan kita sebut dengan lubang hidung, sedangkan kalau misalnya bagian belakang yang berbatasan langsung dengan faring itu namanya koana. Baik, kita lanjut ke laring. Nah, di laring ini aku mau fokus ke bagian yang plika-plikanya yang berperan sebagai organ yang membuat kita bisa bersuara. Nah, di sini dinamakan plika, tapi lebih tepatnya yang berperan paling utamanya itu adalah plika vokalis. Tapi sebenarnya dalam plika yang ada di laring ini ada 2, ada plika vestibularis dan juga plika vokalis. Yang plika vokalis itu ada di bawah dari plika vestibularis. Nah, di antaranya itu ada ventriculus laringis atau ruangan antara plika yang vestibularis sama yang vokalis. Terus ruangan yang ada di atas plika vestibularis itu vestibulum laringis. Dia berarti ruangan yang antara vestibular sama laring. Kemudian kalau misalnya yang ruangan di bawah plika vokalis itu cavitas infraglotica. Terus kita kalau misalnya lihat dari potongan laring dari bagian atasnya, kalau misalnya kita potong seperti ini, untuk gambaran plikanya itu seperti yang ada pada gambar yang di atas ini. Plika vokalis itu yang garis seperti garis ini ya, dia di bawah dari plika vestibularis. Itulah mengapa karena plika vokalis ini yang bagiannya lebih bawah, dia menjadi plika yang utamanya dalam menghasilkan suara karena dia yang bersentuhan langsung dengan udara yang keluar dari saluran pernafasan kita. Sedangkan untuk vestibularis itu hanya pendukung. Nah, untuk gambar yang di bawahnya ini adalah 2 kartilago terbesar yang ada di laring, yaitu kartilago tiroidea dan juga kartilago cricoidea. Terus kita lanjut ke saluran yang selanjutnya. Ini udah masuk ke lower respiratory tract atau bagian respiratori, saluran respiratori bawah. Nah, trakea sendiri terbagi menjadi disusun 2 struktur paling utamanya, yaitu kartilago dan ligamen. Untuk kartilagonya seperti letaknya dia ada di trakea, berarti disebutnya cartilago trachealis, atau kalau misalnya karena dia banyak, kalau kita menyebutnya secara jamak itu disebut sebagai cartilagines tracheales. Terus kalau misalnya yang ligamennya itu disebut ligamen annularis, atau kalau misalnya jamaknya ligamenti annularia. Kemudian kita lanjut ke bagian pulmo. Di sini paru-paru kita itu punya 2 lapisan, tapi ada 1 kavitas. Nah, yang pertama itu ada lapisan pleura parietalis dan juga yang kedua itu ada lapisan pleura visceralis. Kalau misalnya parietalis itu lapisan paru bagian luar yang dia akan bersentuhan langsung dengan kosta atau tulang iga. Sedangkan untuk pleura visceralis itu adalah lapisan yang menyentuh langsung paru-parunya. Nah, di antara 2 pleura ini, di antara 2 lapisan ini ada yang dinamakan cavitas pleuraris. Di sini nanti akan ada cairan yang berfungsi sebagai pelumas, bisa dibilang. Pelumas saat paru-paru itu mengembang dan juga mengempis dalam sistem atau proses nafas kita. Jadi untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara paru-paru dan juga tulang-tulang yang ada di sekitarnya, termasuk tulang iga. Nah, kalau misalnya kita lihat dari struktur pulmonya sendiri, yang pertama aku mau bahas dari bronkusnya dulu. Bronkus itu nanti kan ada yang paling utama, ini bronkus yang utama, kemudian nanti dia akan bercabang 2 ke dextra dan sinistra. Karena kan kita punya paru-paru tuh ada 2, ada yang bagian kanan yaitu yang dextra, yang bagian kiri itu sinistra. Nah, cabang pertama itu disebut sebagai bronkus principalis, diikuti dengan dia sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau misalnya sebelah kiri berarti bronkus principalis sinister. Nah, kalau misalnya yang sebelah kanan berarti bronkus principalis dexter. Nah, nanti habis dari principalis dia akan bercabang lagi menjadi bronkus lobaris. Dari bronkus lobaris dia akan bercabang menjadi cabang yang lebih kecil lagi, yaitu bronkus segmentalis. Nah, setelah mengenal bronkus-bronkusnya, di sini kan kita punya paru-paru dextra dan sinistra.
Kemudian kita akan mengenal lagi jumlah dari lobus yang ada di dextra dan sinistra. Lobus yang ada di dextra itu ada 3, yaitu lobus superior atau yang bagian atas, kemudian lobus medius itu yang bagian tengah, dan lobus yang inferior bagian bawah. Kemudian kalau misalnya yang di sebelah sinistra atau yang kanan itu cuma ada 2, superior dan juga inferior. Kenapa yang bagian sinistra itu cuma terdiri dari 2 lobus? Karena pada bagian kiri nanti akan ada jantung kita. Maka adanya 2 lobus dibandingkan 3 lobus akan menyediakan ruang lebih untuk organ jantung, begitu. Kemudian yang kita akan bahas lagi visura. Visura ini dia garis yang menjadi pembatas antara 2 lobus. Yang pertama di sini ada visura horizontalis, seperti namanya dia bentuknya horizontal, hampir lurus. Kemudian ada visura obliqua. Visura obliqua ini yang dia mereng. Kalau misalnya yang ada di sinistra itu dia cuma punya 1 visura, yaitu visura obliqua. Kemudian kita akan mengenal bagian radix dan hilum. Radix ini adalah sebuah kompleks yang dia nanti akan masuk di dalamnya itu 3 hal, yaitu bronkus, kemudian arteri, dan vena. Nah, kalau misalnya kita membilangnya itu pintu atau titik masuk dari 3 hal tadi, itu bukan radix tapi itu hilum. Nah, di sini dari gambar ini tuh diperlihatkan yang bagian paru sebelah kanan atau paru dextra, pulmodextra. Nah, kalau misalnya di dextra itu urutannya bronkus dulu, kemudian arteri dan vena. Kalau misalnya di sinistra itu urutannya beda lagi. Tapi yang pasti di sini radix dan hilum ini membahas tentang apa aja yang masuk ke dalam paru-parunya itu. Ada bronkus tadi, terus arteri pulmonalis, dan juga vena pulmonalis. Terus kita lanjut ke kardiovaskular. Di sini kita akan berfokus pada jantungnya. Pertama, seperti paru tadi, jantung itu juga punya yang namanya lapisan. Nah, lapisannya itu hampir mirip, ada yang fibrosa, lapisan fibrosa atau lapisan yang parietal. Di sini disebutnya fibros pericardium, pericardium fibrosa, pericardium parietalis, itu sama. Jadi dia adalah lapisan yang luar membatasi antara jantung dan organ lainnya. Terus di sini ada serosum pericardium, pericardium serosum. Itu adalah pericardium yang bagian dalam. Nah, itu nanti terbagi menjadi 2 lamina. Ada yang lamina parietal yang bersentuhan dengan pericardium fibrosa atau pericardium parietal. Dan kemudian yang kedua itu ada yang lamina visceral yang akan bersentuhan langsung dengan jantung. Nah, di bawah laminanya nanti ada miokardium, kemudian yang bagian dalamnya lagi itu ada endokardium. Nah, di antara 2 lamina dari perikardium yang serosum perikardium itu ada pericardial cavity. Mirip seperti yang ada di kavitas yang ada di antar pleura paru. Pericardial cavity ini juga nanti akan terisi sedikit cairan yang menjadi pelumas saat jantung itu berkontraksi dan berelaksasi saat dia berdetak. Kemudian kita lihat, ini salah ya, berarti ini seharusnya dari superior. Jantung dari superior itu kita bisa lihat di sini. Ini tampak depan dari jantung. Nanti di sini ada vena cava, kemudian ada aorta, terus juga ada atrium, ventricle, terus juga ada apex dari jantung atau bagian puncak dari jantung. Sebenarnya jantung itu agak unik, di mana organ-organ lain itu punya apex atau punya puncaknya itu di bagian atas. Kalau misalnya jantung, kita menyebut apexnya tuh yang ada di bagian bawahnya. Jadi ujung bawah sini baru kita sebut sebagai apex jantung. Terus juga ada truncus pulmonalis dan auricula. Nah, jantung ini seperti yang kita tahu dia punya 4 ruangan. Yang pertama itu ada dua ruangan yang atas yang disebut dengan atrium, ada atrium dextra dan sinistra. Kemudian yang bagian bawahnya itu ventricle dextra dan sinistra. Terus ini kita bisa lihat tampak jantung dari bagian belakang. Sama masih terlihat arcus aorta, vena cava superior inferiornya juga masih kelihatan. Terus di sini ada ventricle. Atriumnya juga kelihatan, masih mirip ya sama yang bagian belakang bagian yang depan tadi.
Terus sekarang kita bakalan melihat bagian dalam dari atrium yang dekstra dulu. Nah, kalau misalnya atrium dextra, di sini ada yang pertama itu musculi pectinati. Jadi musculi pectinati ini adalah bagian kasar atau permukaan kasar dari jantung bagian atrium dextranya. Ini seperti namanya musculi, dia itu adalah otot pectinati. Nah, terus di sini ada fossa ovalis. Fossa ovale, ya. Nah, fossa ovalis ini kenapa aku mau bahas? Karena dia ini adalah struktur yang khas dari atrium. Karena pas masa kita masih janin atau bayi yang masih ada dalam kandungan, fossa ovalis ini kan kalau dewasa itu dia tertutup. Nah, kalau misalnya janin yang ada dalam kandungan itu dia terbuka. Namanya bukan fossa, tapi foramen ovale. Foramen ovale ini kenapa dia maksudnya sebuah foramen ketika masih menjadi janin atau bayi yang ada dalam kandungan, itu karena janin itu kan belum bernafas, jadi paru-parunya itu belum mengembang atau belum berfungsi. Maka aliran darah itu tidak perlu menuju ke ventricle, jadi langsung aja ke atrium yang ada di sebelah kiri dan akan dilanjutkan ke ventricle kiri untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Karena balik lagi dia nggak perlu ke ventricle yang kanan dulu kemudian masuk ke arteri pulmonalis untuk mencapai darah yang ada di pulmo, dia nggak perlu dulu. Makanya untuk mempercepat prosesnya itu ada foramen ovale untuk membantu sirkulasi dari darah yang ada di jantung pada saat kita dalam kandungan. Nah, nanti ketika bayi itu dilahirkan, ketika tekanan paru-paru itu meningkat akibat bayi yang menangis dan udara yang masuk ke dalam paru-parunya, nanti dua lapisan yang ada pada embrional janin itu akan melekat. Nah, pelekatan dua lapisan ini akan menyebabkan foramen ovale tadi menutup dan menjadi fossa ovalis, begitu. Kemudian di sini ada juga struktur khusus dari atrium, dextra dan sinistra itu dua-duanya punya, yaitu auricula. Disebut auricula kenapa? Auricula itu kan bahasa latinnya telinga, jadi ini adalah struktur yang mirip seperti telinga. Nah, ini dia berfungsi sebagai tempat tambahan untuk menampung dari darah yang ada di jantung. Terus kita lanjut aja ke ventricle dextra. Di ventricle ini lanjutan dari atrium. Antara atrium dextra dan ventricle dextra itu nanti akan dibatasi oleh sebuah katup. Tapi untuk katup kita akan bahas di slide berikutnya aja. Di sini aku mau bahas untuk struktur khusus yang ada di ventricle. Ini yang pertama ada musculus papillaris. Nah, musculus papillaris itu ada papillaris yang posterior dan anterior. Biasanya yang terlihat itu yang anterior, yang lebih gede. Nah, nanti musculus papillaris ini dia akan dihubungkan oleh chorda tendinae. Ini adalah semacam jaringan ikat yang akan menahan si katup tadi, yang katup antara atrium dan ventricle, supaya dia berada pada tempatnya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya tadi yang di atrium itu muskulusnya ada musculus pectinatus, yang di sini dia muskulusnya berbeda. Jadi dia bagian kasarnya itu bukan lagi musculus pectinatus. Bagian kasarnya itu adalah trabecula. Begitu. Kemudian lanjut aja kita ke atrium sinistranya. Sebenarnya mirip aja kayak yang di dextra. Atrium sinistra juga punya auricula, bagian yang mirip seperti telinga lagi. Terus juga ini ada valvula foraminis ovalis. Ini adalah bagian kalau misalnya yang di dextra itu dia foramen ovale kan dulu. Nah, valvula foraminis ovalis ini juga dulunya adalah lubang gitu saat masa embrional. Kemudian nanti antara atrium yang ada di sinistra dengan ventricle yang ada di sinistra itu bakalan dibatasi oleh katup juga. Lanjut aja kita ke ventricle yang ada di sinistra, ventricle kiri. Nah, di sini masih mirip seperti yang ada di ventricle sebelah kanan. Dia ada juga musculus papillaris, terus juga ada chorda tendinae, kemudian ada trabecula carne, dan juga ya benar, musculus papillaris, chorda tendinae, dan trabeculae. Itu tadi. Nah, sekarang kita bakal bahas dari katup-katup yang ada di jantung. Pertama yang bagian atas ini adalah katup dari pulmonalis. Katup pulmonal. Nah, katup pulmonal ini dia membatasi antara ventricle kanan dan juga arteri pulmonal. Jadi di antara dua struktur tersebut dipisahkan oleh katup pulmonal.
Di sini di katupnya sendiri dia terbagi jadi 3 pintu. Dia ada yang anterior, kemudian ada yang di bagian sininya juga. Kemudian kalau misalnya yang di bawahnya ini adalah katup aorta. Katup aorta ini yang membatasi antara ventrikel yang sebelah kiri dengan bagian aorta kita atau arteri besar kita. Nah, di sini valva aorta namanya atau katup aorta. Kemudian untuk yang bagian kiri dan kanan ini, yang bagian sini dulu ini adalah atrial ventricularis sinistra atau katup atrioventrikular yang bagian sinistra. Di bagian sinistra kita itu berarti ada katup mitral. Katup mitral ini dia bikuspidalis, yaitu terdiri dari 2 pintu aja. Jadi ada yang anterior dan juga ada yang posterior. Sedangkan kalau misalnya yang katup atrioventricularis yang di dekstra yang membatasi antara atrium dan ventricle dekstra itu dia tricuspidalis atau terdiri dari 3 pintu, ada septalis, anterior dan juga posterior. Itu aja dari anatomi. Yang bagian anatominya sekarang kita bahas dulu sedikit tentang anatomi klinisnya. Di sini di kelas anatomi klinis kita membahas lebih besar itu tentang gagal jantung. Jadi kalau misalnya gagal jantung ini bisa kita urutkan dari awal terjadi sampai ke komplikasinya urutannya, maka kurang lebihnya akan seperti ini. Yang pertama, gagal jantung itu atau dekompensasi jantung yang kita sebut sebagai dekompensasi jantung itu terjadi ketika jantung tidak mampu lagi memompa darah dengan baik. Jadi yang seharusnya dia memompanya sekian volume, dia mungkin bisa memompanya cuma setengah atau bahkan sebagian kecil dari volume yang seharusnya dipompa. Nah, awalnya gagal jantung kiri menyebabkan hipertrofi ventrikel kiri. Nah, jantung kiri, hipertrofi ventrikel kiri ini biasanya terjadi karena tekanan darah yang tinggi. Jadi kalau misalnya orang dengan tekanan darah tinggi yang udah lumayan lama, ventrikel kirinya itu kan bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh, maka kerjanya itu akan lebih berat. Ketika kerjanya lebih berat, lapisan-lapisan miokardium atau lapisan otot yang ada di jantung itu akan menebal, maka nanti akan terjadi yang namanya hipertrofi ventrikel kiri. Kalau misalnya ventrikel kiri itu dia hipertrofi, maka berarti kan lapisannya itu makin tebal gitu, dindingnya itu makin tebal, maka nanti volume yang ada di dalam ventrikel kirinya itu berkurang atau ruangan yang ada untuk isi darah di ventrikel kiri itu akan berkurang. Akibatnya nanti darah dari paru-paru tidak seluruhnya terpompa ke tubuh karena tadi pompa dari ventrikel itu kurang gitu loh, karena tadi hipertrofi pada dindingnya. Misalnya dari 100 cc hanya 50 cc yang keluar dari jantung. Nah, maka sisa darah yang tidak berhasil dipompa tadi akan balik lagi ke atrium bagian sinistra dan akan kembali ke vena pulmonal yang akan menumpuk pada paru-paru yang menyebabkan akhirnya suatu kondisi klinis yaitu edema paru atau penumpukan darah yang ada di alveolus atau bagian paru-paru kita. Nah, hal-hal ini ditandai dengan cepat lelah atau sesak nafas saat aktivitas ringan. Jadi misalnya baru naik tangga 1 lantai aja tuh udah lumayan sesak. Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda dari klinis tersebut. Nah, terus nanti ketika terjadi edema paru atau aliran darah dari paru-paru itu dari jantung ke paru-paru itu mulai terhambat di bagian jantung kanan atau gagal jantung kanan, itu nanti gagal jantung kiri, maka nanti dia akan mempengaruhi juga bagian kanannya. Ketika aliran darah dari paru-paru jantung kanan terhambat, maka ventrikel kanan juga mengalami kesulitan memompa darah ke arteri pulmonalis karena kan tadi bagian paru-parunya itu terisi oleh darah. Nah, menyebabkan hipertensi pulmonal dan ini akan berujung pada gagal jantung kanan. Jadi nanti setelah gagal jantung kiri baru akan terjadi gagal jantung kanan. Nah, gagal jantung kanan ini akan menyebabkan aliran balik darah ke vena cava superior yang bisa dideteksi lewat perbesaran vena jugulari atau kita sebut dengan pemeriksaan tekanan vena jugularis. Nah, jika regurgitasi terjadi atau aliran baliknya itu terus terjadi, maka tekanan juga meningkat di bagian vena cava inferior, lalu nanti akan menyebar ke vena cava inferior itu kan akan bercabang atau mengambil darah dari vena yang ada di hati atau hepar.
maka menyebar ke vena hepatica. Yang akibatnya nanti sel-sel mati itu akan hepatosit atau dia rusak karena darahnya itu tidak mengalir yang penuh dengan oksigen dan nutrisi. Dia akan kembalinya darah yang penuh dengan karbon dioksida. Maka jaringannya nanti akan rusak dan digantikan dengan jaringan parut. Jaringan parut ini kalau misalnya kita biasanya luka, itu akan digantikan dengan jaringan yang lebih kasar. Atau biasanya kita sebut dengan bekas luka yang nggak bisa hilang-hilang. Nah, itu namanya jaringan parut. Nah, jaringan parut ini kan tidak seelastis jaringan yang aslinya, maka nanti hati itu volumenya atau ukurannya itu dia akan mengecil dan akhirnya menekan vena yang ada di dalamnya, yaitu vena porta, dan akan menyebabkan hipertensi dari vena porta ini. Nah, nanti setelah terjadinya hipertensi vena porta itu bisa terjadi komplikasi. Yang pertama komplikasinya adalah bengkak di kulit dan parut. Itu disebut dengan asites. Ini terjadi akibat peningkatan darah hidrostatik. Kemudian yang kedua dan ketiga itu ada varises. Yang kedua ini varises yang ada di esofagus. Jadi pembuluh darah yang di esofagus itu bisa pecah dan menyebabkan muntah darah. Muntah darahnya itu hitam, hematemesis gitu, dan feses hitam atau melena jika darah itu tertelan. Ketika darah yang seharusnya dikeluarkan tadi lewat muntah itu ditelan, maka dia akan keluarnya nanti lewat feses. Jadi fesesnya itu berwarna hitam. Terus yang selanjutnya itu ada varises rectum. Seperti namanya berarti varises yang ada di rectum. Yang biasanya kita kenalnya itu sebagai ambeien dan atau wasir. Kemudian ini tuh terjadi karena ada hubungan atau anastomosis pada bagian vena porta dan juga vena rektal. Dan jika ada luka saat buang air besar, maka bisa terjadi keluarnya darah. Nah, terus kalau misalnya darah itu dia keluarnya bercampur dengan feses, maka dia terjadi perdarahannya itu di bagian kolon atau bagian ususnya. Sedangkan kalau misalnya bagian yang pendarahan itu di bagian rektum bawah, maka itu darahnya itu keluarnya setelah feses itu keluar. Nah, itu yang kita sebut dengan wasir. Kemudian klinis yang terakhir atau komplikasi yang terakhir itu adalah kaput medusa. Kaput medusa ini terjadi ketika pembuluh darah melebar di sekitar pusar atau pusat yang ada di tengah cekungan yang ada di tengah perut kita, pusar. Itu tuh pembuluh darahnya itu melebar di sana sehingga nanti pusarnya itu akan menonjol dan berwarna gelap atau keunguan. Nah, ini terjadi karena ada hubungan vena porta dengan vena epigastrika inferior. Jadi nanti yang melebar, pembuluh darah yang dia akan melebar atau menjadi pembengkakan di sana itu vena yang terganggu adalah vena epigastrika inferior. Baik, itu saja dari saya penjelasan tentang anatomi, respirasi, dan juga kardionya, serta tadi membahas juga sedikit tentang anatomi klinisnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata maupun hal-hal yang disampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.